Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Rahmawati dari Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tajwid tentang macam-macam wakaf. Wakaf secara bahasa artinya menahan atau al-habsu. Sedangkan menurut istilah, wakaf adalah menghentikan suara atau bacaan sebentar untuk bernafas, lalu mengambil nafas untuk melanjutkan bacaan kembali. Ada juga yang memaknai wakaf secara bahasa diam, berhenti, atau menahan gerakan. Sedangkan menurut istilah, memutuskan suara di akhir-akhir kata ketika seseorang membaca ayat Al-Quran untuk mengambil nafas sejenak dengan niat meneruskan membaca selanjutnya. Selanjutnya ialah macam-macam wakaf. Secara umum, wakaf terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, wakaf ibtidari, yang kedua, wakaf intidhari, yang ketiga, wakaf ihtibari, dan yang keempat, wakaf ikhtiari. Yang pertama ialah wakaf idtirori. Secara bahasa berasal dari kata dororo yang berarti darurat. Wakaf idtirori menurut istilah ialah berhenti mendadak karena terpaksa, seperti kehabisan nafas, batuk, dan lupa. Contohnya, seorang karena alasan darurat berhenti pada lafaz inda dalam ayat jazaa'uhum inda rabbihim, maka wajib baginya memulai kembali bacaan dari lafaz jazaa'uhum. Yang kedua ialah wakaf intidhari. Secara bahasa artinya menunggu. Wakaf intidhari menurut istilah adalah berhenti pada suatu kalimat guna dihubungkan dengan kalimat lain. Ketika ia menghimpun beberapa qiraat dan ada beberapa perbedaan riwayat. Contohnya, ayat yang berbunyi fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah. Menurut pendapat sebagian ulama qiraat, dalam kalimat al-hijarah, seseorang qori boleh berhenti atau boleh terus. Untuk mempertemukan dua pendapat, bacaan dihentikan pada lafaz wal hijarah, baru kemudian mengulanginya dari lafaz sebelumnya yang cocok dan baik. Yang ketiga ialah wakaf ihtibari. Secara bahasa artinya memberi keterangan, berasal dari kata khobar. Wakaf ihtibari menurut istilah ialah berhenti pada suatu kalimat untuk menjelaskan kalimat yang terpotong dan kalimat yang bersambung, atau karena pertanyaan seseorang penguji kepada orang qori sedang belajar bagaimana cara mewakafkannya. Contoh, pada ayat yang berbunyi innamal mu'minuna ikhwah, wakaf pada lafaz al-mu'minun dalam ayat di atas tidak diperbolehkan kecuali untuk kepentingan pengajaran atau ujian. Yang keempat ialah wakaf ikhtiari, berasal dari kata khoyaro yang berarti memilih. Wakaf ikhtiari menurut istilah ialah wakaf yang disengaja atau dipilih bukan karena alasan ikhtirari darurat. Idtirori menunggu, ikhtibari menguji. Wakaf ikhtiari terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama wakaf tam, yang kedua wakaf kafi, yang ketiga wakaf hasan, dan yang keempat wakaf qabil. Pengertian wakaf tam ialah wakaf pada suatu kalimat yang sudah sempurna maksudnya, dan kalimat itu tidak ada hubungannya dengan kalimat sesudahnya. Seperti wakaf pada akhir ayat yang tidak ada hubungannya dengan ayat sesudahnya. Atau bisa juga wakaf pada pertengahan ayat seperti pada surat Al-A'raf
15 yang berbunyi qala innaka minal mundharin. Yang kedua ialah waqaf kafi. Waqaf pada suatu lafadz yang sudah sempurna susunan kalimatnya, tetapi masih ada hubungannya makna dengan kalimat atau ayat sesudahnya. Contohnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Pada lafadz yang kedua yaitu wa ala absarihim. Kedua lafadz pada ayat di atas masih mempunyai hubungan makna, namun apabila dibaca, waqaf tidak sampai merusak makna dari keduanya. Yang ketiga ialah waqaf hasan, yaitu waqaf pada suatu kalimat yang sempurna yang masih ada hubungan lafadz dan makna dengan kalimat sesudahnya. Waqaf hasan ini meskipun bagus namun tidak sebagaimana waqaf tam dan kafi. Kehendaknya sedang mungkin untuk dihindari. Contohnya, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian waqaf pada lafadz Allah dan ibtida dari Rabbi. Kehendaknya waqaf seperti ini tidak dilakukan dan lebih baik menyambung kedua lafadz tersebut menjadi satu tanpa waqaf. Yang keempat ialah waqaf qabih, yaitu waqaf pada kalimat yang tidak sempurna susunan kalimatnya karena masih berkaitan erat antara lafadz dan makna dengan lafadz sesudahnya. Contoh, membaca waqaf pada lafadz alhamdulillah, kemudian ibtida dari Allah. Pembacaan seperti ini merusak makna dan suasana kalimat karena keduanya merupakan kalimat yang sudah sempurna. Antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Waqaf qabih yang paling buruk adalah yang menyimpan dari makna ayat, seperti waqaf pada bacaan wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira, yang artinya tidaklah kami memutusmu Muhammad kecuali sebagai pembawa berita gembira dan berita ancaman. Atau waqaf pada bacaan la ilaha, yang artinya tidak ada Tuhan, padahal lengkapnya adalah la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan kecuali Allah, dan banyak lagi contoh-contoh serupa lainnya. Kalau waqaf ini dilakukan dengan sengaja dan mengerti, maka hal itu dapat menjadikan kemurtatan bagi pembacanya. Yang terakhir ialah tanda-tanda waqaf. Untuk menjaga agar dalam hal waqaf dan ibtida ketika membaca Al-Quran dapat tercapai dengan sempurna, para ulama telah membuat tanda-tanda waqaf. Tanda-tanda tersebut menunjukkan di mana harus waqaf, tidak boleh waqaf, lebih baik wasol, dan lain-lain, serta menunjukkan pula ibtidanya. Tanda-tanda waqaf ini dapat dijumpai pada mushaf-mushaf Al-Quran pada umumnya. Adapun tanda-tanda waqaf tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Berikut ini adalah tabel tanda-tanda waqaf beserta artinya di atas. Kita bisa lihat di atas ini. Tanda waqaf yang pertama ditandai dengan huruf mim atau waqaf lazim yang artinya wajib berhenti. Yang kedua, huruf to atau waqaf mutlak yang artinya lebih baik berhenti. Yang ketiga, huruf jim atau waqaf jaiz yang artinya boleh berhenti, boleh tidak. Sedangkan yang keempat, huruf lam alif atau wasal fih artinya boleh berhenti tetapi harus mengulang kecuali pada akhir ayat boleh tidak mengulang. Yang kelima yaitu huruf qola atau waqaf al-aula yang artinya boleh berhenti terus lebih baik. Yang keenam, huruf shad atau waqaf murakas artinya
boleh berhenti, terus lebih baik. Yang ketujuh, huruf sholah atau wasol al-aula, artinya boleh berhenti, terus lebih baik. Yang kedelapan, huruf qaf atau qila alaihi waqfu, yang artinya sebagian ulama membolehkan berhenti. Yang kesembilan ialah huruf za atau waqaf muzawwaz, yang artinya boleh berhenti terus lebih baik. Yang kesepuluh ialah huruf sa atau saktah, yang artinya berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Yang kesebelas ialah huruf qofa atau waqaf mustahab, yang artinya baik berhenti, tidak salah kalau terus. Yang ke-12 ialah huruf titik 3 atau waqaf mu'anaqoh, yang artinya hanya boleh berhenti pada salah satu tanda. Yang terakhir, yang ke-13, ialah huruf ain atau ruku, yang artinya boleh berhenti atau tanda pembagian setiap hari bagi orang yang ingin menghafal Al-Quran dalam 2 tahun. Sekianlah sedikit penjelasan tentang macam-macam wakaf. Saya, Leni Rahmawati, pamit undur diri. Apabila ada kesalahan atau pengucapan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.